Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelva Erlinda SPD, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten 50 Kota, formasi tahun 2019. Saya golongan 3 angkatan 6 dan berada di kelompok 3 peserta nomor urut 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangkuman manajemen ASN. Manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari intervensi. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina pegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi untuk jangka waktu tertentu. Peran ASN. Pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina pegawaian, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum, sementara kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban ASN yang diatur oleh Undang-Undang ASN, baik PNS dan juga PPPK. Hak PNS berupa gaji, tunjangan, fasilitas seperti jaminan pensiun dan jaminan Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, dan tidak menyalahgunakan informasi internegara, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil. Dan di Indonesia terdapat dua komponen ASN, yaitu PNS dan P3K, maka prinsip merit juga diterapkan ke dalam dua komponen tersebut. Pasal 55 menyebutkan bahwa manajemen PNS terdapat dalam pasal 55. Kemudian manajemen P3K
diliputi oleh pasal 93. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN meliputi planning, monitoring, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN dan juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin sistem merit dalam pengelolaan meliputi 1. Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang. Mekanisme pengelolaan ASN meliputi manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan perjanjian kerja, serta perlindungan. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pegawai ASN yang menjadi pejabat pegawai ASN dapat diangkat menjadi pejabat negara dan diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Pegawai ASN dapat menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota MPR, DPR, DPRD, hakim agung, kemudian ketua anggota Mahkamah Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, KPK, Menteri, kemudian Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pejabat negara lainnya yang diatur oleh undang-undang. Profesi pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan integrasi antar instansi pemerintah. Selanjutnya adalah sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Data pegawai ASN yang paling kurang memuat beberapa daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan serta penghormatan. Kemudian riwayat gaji, pendidikan dan latihan serta daftar penilaian prestasi kerja dan surat keputusan kompetensi.